Kegiatan pembagian susu di area Car Free Day, CFD, Bundaran HI, beberapa waktu lalu berbuntut panjang. 3 artis kader Partai Amanat Nasional, PAN itu, masing-masing Eko Patrio, Sigit Purnomo atau Pasha Ungu dan Uya Kuya dipanggil Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu. Ketiga artis tersebut dipanggil lantaran ikut mendampingi calon wakil presiden, Cawapres. Gibran Rakabuming Raka membagikan susu di area Car Free Day, CFD, Bundaran HI. Selain Mas Gibran, ada caleg-caleg juga dari PAN. Ada Pak Eko, Uya Kuya, kemudian Pasha. Itu sudah mulai dilakukan verifikasi, ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Beni Sabdo di Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. PAN merupakan satu dari 9 partai yang mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran pada Pilpres 2024. Bawaslu juga akan memanggil Gibran untuk diklarifikasi mengenai kegiatannya itu. Namun, Bawaslu belum dapat memastikan waktu pemanggilan Gibran yang maju di Pilpres 2024 mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto. Beni menegaskan, Bawaslu DKI tak pandang bulu dalam menelusuri kegiatan Cawapres nomor urut 2 itu, sekalipun Gibran merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo. Seperti yang disampaikan Pak Ketua Bawaslu, kami Bawaslu tidak akan pandang bulu, ucap Beni. Sebelumnya Gibran telah membantah berkampanye di area Car Free Day Jakarta. Kan tanpa alat peraga kampanye, APK. Kami kan enggak mengajak untuk mencoblos, celetuk Gibran. Gibran mengaku hanya membagikan susu di lokasi Car Free Day karena ada banyak warga di sana. Meski demikian, Gibran mengakui bahwa pembagian susu merupakan salah satu programnya bersama calon Presiden Prabowo Subianto. Itu, bagi-bagi susu, kan salah satu program dari kami. Kan ada program makan siang gratis dan susu, tutur Gibran. Aksi Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD Bundaran HI beberapa waktu lalu, kini berbuntut panjang. 3 artis tanah air yang juga merupakan kader Partai Amanat Nasional atau PAN turut terseret. Mereka adalah Eko Patrio, Sigit Purnomo atau Pasha Ungu, dan Uya Kuya. Ketiganya dipanggil Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu lantaran ikut mendampingi Gibran membagi-bagikan susu tersebut. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Beni Sabdo menuturkan, 3 kader PAN itu sudah mulai dilakukan verifikasi. Hal itu disampaikan Beni saat ditemui di Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu 16 Desember 2023. Seperti diketahui, PAN merupakan partai yang mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di pemilihan presiden 2024 mendatang. Seiring dengan hal tersebut, Bawaslu juga akan memanggil Gibran untuk dimintai klarifikasi. Namun, Bawaslu belum dapat memastikan waktu pemanggilan Cawapres nomor urut 2 tersebut. Beni menegaskan pihaknya tak akan pandang bulu dalam menelusuri kegiatan Gibran, sekalipun ia merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo. Sebagai informasi, sebelumnya Gibran membantah bahwa dirinya berkampanye di Car Free Day Jakarta. Meski begitu, ia mengakui bahwa pembagian susu merupakan salah satu programnya bersama Prabowo Subianto. Aksi Gibran Rakabuming Raka membagikan susu gratis di area CFD menuai kritikan dari 2 kubu lawannya. Salah satu kritikan disampaikan oleh politikus PDIP Gilbert Simanjuntak. Gilbert berkata Gibran melanggar aturan terkait tidak boleh adanya kegiatan politik selama pelaksanaan CFD. Kritikan juga disampaikan oleh Sekretaris 1 Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zulkifli. Dia menyebut bahwa aksi Gibran merupakan bagian dari kampanye politik meskipun saat pembagian tidak ada ajakan untuk memilih. Hal itu karena membagikan susu gratis merupakan salah satu program yang diusung Prabowo Gibran. Sementara itu, KPU saat ini tengah menelusuri dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Gibran. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Beni Sabdo. Beni menegaskan bahwa kegiatan kampanye dilarang dilakukan di area CFD. Oleh karena itu, jika dalam penelusuran ditemukan pelanggaran terhadap aksi Gibran, maka Bawaslu akan memberikan sanksi kepada putra sulung Presiden Jokowi. Namun Beni tidak menjelaskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Gibran jika melanggar aturan.
Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming membagikan susu kepada masyarakat di area CFD Bundaran HI Jakarta Pusat. Gibran ditemani sang istri Selvi Ananda membagikan susu kotak kepada pengunjung CFD pada Minggu 3 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, warga berdesakan mengerumuni Gibran dan Selvi. Mereka berebut untuk bisa berfoto atau sekedar berjabat tangan dengan Gibran. Masyarakat juga berulang kali meneriakkan dan memanggil nama Gibran. Terkait kegiatan bagi-bagi susu di CFD itu, Gibran membantah jika sedang melakukan kampanye. Gibran mengatakan bahwa apa yang dilakukannya bukan merupakan kampanye. Hal itu karena saat membagikan susu, tidak ada alat peraga kampanye atau APK. Gibran mengatakan di momen itu pihaknya juga tidak mengajak warga untuk mencoblos. Gibran mengaku hanya membagikan susu di lokasi CFD karena ada banyak warga di sana. Meski membantah kampanye, Gibran mengakui bahwa membagikan susu gratis merupakan salah satu program yang dibawanya bersama dengan Prabowo Subianto. Bawaslu mengaku tidak diberitahu oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming saat hendak melakukan aksi bagi-bagi susu di kawasan CFD Jakarta. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo pada Selasa 5 Desember. Menurut Benny, tidak ada pemberitahuan terkait kegiatan bagi-bagi susu yang dilakukan Gibran. Sementara itu, Bawaslu Jakarta Pusat masih mengkaji terkait kegiatan bagi-bagi susu Gibran. Bawaslu mengkaji apakah kegiatan tersebut merupakan tindakan pelanggaran kampanye atau tidak. Sementara itu, Bawaslu Jakarta Pusat juga bakal menghimbau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi agar kawasan CFD tidak digunakan sebagai wadah ajang kampanye. Hal itu disampaikan Benny karena melanggar aturan pemilu. Sebelumnya, Gibran bersama sang istri Selvi Ananda membagikan susu kepada sejumlah warga yang hadir dalam CFD pada Minggu 3 Desember. Gibran mengatakan bahwa aksi itu bukan termasuk kampanye karena tidak ada ajakan mencoblos. Di sisi lain, aksi itu dikritik oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Menurut mereka, apa yang telah dilakukan Gibran melanggar aturan KPU. Aksi Gibran Rakabuming membagikan susu gratis di CFD membuat dirinya terancam sanksi dari Bawaslu. Gibran diduga 2 kali melanggar aturan Bawaslu. Dugaan pelanggaran pertama dilakukan Gibran saat kampanye di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam kampanye itu, Gibran membagikan buku dan susu kepada anak-anak saat berkampanye. Gibran diduga melanggar pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut mengatur soal larangan aktivitas kampanye yang melibatkan anak-anak. Gibran juga diduga melanggar pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian dugaan pelanggaran kedua terjadi saat Gibran membagikan susu di kawasan CFD. Akibat hal itu, Bawaslu DKI Jakarta tengah menelusuri aksi Gibran. Hal itu dikonfirmasi oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo pada Selasa 5 Desember. Ia menegaskan bahwa dalam kawasan CFD tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik. Hal itu tertera dalam pasal 7 Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Aturan tersebut berisi tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Benny mengatakan bahwa sarana CFD hanya diperuntukkan sebagai kegiatan olahraga atau sosial budaya di masyarakat. Benny menegaskan, jika Gibran terbukti melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi tegas. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Republik Indonesia melarang sebuah peserta pemilu melakukan sosialisasi hingga kampanye politik di kawasan Car Free Day atau CFD. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja pada Rabu 6 Desember 2023. Ia mengingatkan kembali kepada Capres dan Cawapres bahwa saat CFD tidak boleh digunakan sebagai kegiatan politik. Ia juga mengharapkan agar para paslon tidak mengajak atau kemudian membuat quote sendiri tentang capres tertentu atau cawapres tertentu. Lebih lanjut, Bagja juga mengatakan kegiatan politik tak hanya soal kampanye, tapi juga sosialisasi. Jika hal itu dilakukan di kawasan CFD yang notabene merupakan kawasan masyarakat untuk berolahraga, tentu dirasa akan mengganggu. Ia juga mengatakan untuk membiarkan kawasan CFD sebagai tempat kegiatan sosial yang tidak berkaitan dengan politik. Sebab di satu sisi, wadah bagi kampanye seluruh peserta pemilu sudah punya ranahnya masing-masing.
Adapun diketahui sebelumnya, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka didampingi istrinya yakni Selvi Ananda telah membagikan susu kepada sejumlah warga yang hadir pada CFD Minggu 3 Desember 2023. Dalam aktivitas hari ke-6 kampanye Pilpres 2024, Gibran ditemani oleh sejumlah politikus. Mereka seperti Ketua DPW PAN DKI Jakarta yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, politikus PAN Sigit Purnomo Syamsuddin atau Pasha Ungu, Zita Anjani, Uya Kuya, serta Waketum Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo. Hingga saat ini, melalui Bawaslu Jakarta Pusat, kegiatan Gibran bagi-bagi susu tersebut masih dikaji untuk diketahui apakah merupakan tindakan pelanggaran kampanye atau tidak. Adapun diketahui Gibran diduga melanggar aturan kampanye karena bagi-bagi susu gratis di CFD. Padahal CFD tidak boleh dijadikan sebagai tempat untuk melakukan aktivitas kampanye. Terlebih, Gibran disebut tak memberitahu Bawaslu Jakarta Pusat terkait aktivitasnya di CFD. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, juga mengatakan pihaknya saat ini masih mengkaji dugaan pelanggaran aturan kampanye oleh Gibran Rakabuming Raka.